tema kita, ya. Abundance of grace. Apa itu kata abundance dalam bahasa Inggris? Artinya berlimpah-limpah. Saudara paham nggak maksudnya berlimpah-limpah? Nah, kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, salah satu kelimpahan kasih karunia yang kita terima, dan itu diumumkan dalam peristiwa Natal. Kita baca, saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Salah satu berkat spesial yang kita terima dari kelimpahan kasih karunia atau abundance of grace itu adalah Immanuel. Nah, tadi lagu ini sangat dalam. Tadi lagu kita, lagu yang ke-3, ya, Immanuel, Immanuel. Dan ini adalah kelebihan kita menjadi orang Kristen. Satu-satunya kitab suci yang mencatat tentang kebenaran kelimpahan kasih karunia ya cuma Alkitab. Kita diberikan kelimpahan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian cuma-cuma, gratis gitu. Berarti ada pemberian cuma-cuma yang berlimpah-limpah. Ini yang penting. Sehingga sebetulnya kalau mengingat tema ini, maka kita tidak sabar lagi untuk masuk di tahun 2025. Sebab kita percaya akan banyak kejutan-kejutan yang akan kita lihat. Ya. Akan banyak kejutan-kejutan tahun 2025. Itu sangat tergantung dengan bagaimana ada seorang mengatakan begini. Ingat bahwa hidup ini adalah seperti peran drama gitu. Dan kitalah yang mengambil peran kita. Kita mau memerankan menjadi orang yang susah, ya itu diserahkan sekarang kepada kita. Atau kita mau mengambil peran menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, itu sekarang diserahkan Tuhan kepada kita. Jadi kita bebas memilih peran mau menjadi apa. Peran mau menjadi orang malas, itu pun diserahkan kepada kita. Peran untuk menjadi pengkhianat, itu pun diserahkan kepada kita. Jadi kita yang mengambil peran kita mau jadi peran apa? Kira-kira kalau sekarang pertanyaan ini dilemparkan kepada kita, 2025 saudara akan mengambil peran menjadi apa? Peran apa kira-kira? Hah? Masih mau memerankan peran di tahun 2024? Masih mau nggak kira-kira? Atau gini, ganti peran. Sama-sama katakan ganti peran. Ganti peran. Jadi saudara mungkin akan berkata begini, saya nggak mau Pak Gembala. Tetapi kalau peranmu masih sama, maka 2025 pasti akan sama. Itu sebabnya harus ada perubahan cara berpikir. Dengarkan ini. Saya selalu mengatakan bahwa keselamatan itu gratis, kasih karunia. Tetapi dengar, selanjutnya keselamatan di bumi ini adalah itu sangat tergantung dengan pola pikir, mindset, ya, cara berpikir atau sudut pandang. Kita lihat firman Tuhan, Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi nama Immanuel atau gelar Immanuel itu adalah nama yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Hanya Alkitab yang mengajarkan tentang Juru Selamat. Di kitab-kitab suci yang lain nggak ada Juru Selamatnya. Paling kerasakti, saudara. Ya. Nabi Muhammad sampai hari ini tidak ada klaim dari Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bisa menyelamatkan. Ya. Jadi satu-satunya agama yang mengajarkan tentang pentingnya juru selamat yaitu hanya Kristen. Kenapa kita penting
memiliki juru selamat. Karena kita tidak mungkin bisa selamat tanpa peran daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, waktu malaikat mengumumkan kepada di perjanjian baru, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Kita akan belajar hari ini seberapa dalam makna Immanuel ini kepada kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Immanuel itu nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang secara harfiah berarti Tuhan beserta kita. Terdiri dari dua kata Ibrani, yaitu El yang berarti Tuhan dan Immanu yang berarti bersama kita. Ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Perhatikan, jadi sangat-sangat sudah terkonsep bagaimana Yesus itu nggak lahir tiba-tiba. Tentang kelahirannya, di mana dia lahir, siapa namanya, itu sudah dinubuatkan ribuan tahun. Ya, sebelumnya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sudah dikasih namanya. Siapa di sini yang sudah diberikan nama mulai dari apa namanya itu, opungnya udah dipersiapkan kian namanya. Saya yakin nama saya Boston itu tidak dipersiapkan oleh opungku, ya kan? Itu begitu dia lahir, biasakan orang tua langsung, tapi memang ada orang tua yang sudah memikirkan siapa namanya nanti, gitu ya. Disusun bagus dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, supaya tampak keren. Selalu saya katakan bahwa nama tidak menjamin seseorang itu akan berhasil. Ya. Sebab yang membuat berhasil adalah takut akan Tuhan. Jadi mau dibuat namanya si sukses, si sukses dibuat namanya. Kalau dia memang tidak memiliki mental sukses, tetap dia nggak akan sukses. Nggak ada gunanya nama, saudara-saudara, tanpa takut akan Tuhan. Tapi mau nggak jelas namanya, ada memang nama itu nggak ada artinya. Yang kadang-kadang ketika orang pamer nama, oh nama aku sih artinya ini. Kebetulan nama dia memang nggak ada artinya. Jadi nggak penting. Mau dibuat nama-nama dari Alkitab. Ada nama Enos itu kan dari Alkitab. Itu tidak menjamin. Di Enos dalam Alkitab itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nggak tahu Enos yang sekarang. Ya. Misalnya Daniel. Apakah sama? Daniel yang dalam Alkitab atau Daniel yang sekarang? Daniel yang gak dapat Allah, Daniel yang tahan banting, yang tidak gampang tersinggung. Saya nggak tahu bagaimana Daniel yang sekarang, kan gitu ya. Ya, Otniel itu adalah salah satu hakim pada zaman hakim-hakim. Kisahnya itu dicatat. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nggak tahu kita Otniel yang sekarang. Jadi sekali lagi saudara, mau bikin nama mau keren, itu nggak jadi jaminan, ya. Sebab sekali lagi keberhasilan kita itu sangat tergantung bagaimana kita takut akan Tuhan. Jadi tentang nama Yesus, ini kan sekarang yang menjadi persoalan. Siapa sebetulnya nama Tuhan itu? Apakah Allah? Ya, sebab itu sudah dipersoalkan. Allah itu dari bahasa Arab. Ya, menurut sejarah, sekarang kan ada satu agama yang mengklaim bahwa itu nama Allah kami. Tapi menurut sejarah, kata Allah itu sudah ada bahkan jauh sebelum agama ini berdiri. Ya, jadi kita nggak mempersoalkan nama. Sebab kepada Tuhan diberikan banyak nama gelar. Itu sebabnya ketika Musa menegaskan, ketika Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke Mesir, Musa kan bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu?
Supaya aku tahu nanti kalau ditanya mereka, mau siapa, saya bilang. Tuhan hanya bilang begini, aku adalah Yahweh. Aku adalah aku. Artinya Tuhan itu tidak bisa, karena nama itu membatasi. Ya, nama itu menjadi batasan. Jadi Tuhan nggak bisa dikurung dengan satu nama. Jadi dia diberi gelar, ya, Immanuel. Ya. Jadi kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, seberapa penting itu makna Immanuel bagi kita orang percaya. Kenapa Immanuel ini diberikan kepada kita? Sehingga gini, sering kali kan begini, kita terus merayakan Natal tapi kita masih takut. Itu yang enggak connect. Ya. Kita sampai nanti sanggulnya nyangkut di pintu depan sana, saudara. Ya. Bayangkan dari bulan 9 sudah pusing dia memikirkan seragamnya. Karena semua orang pengen tampil menjadi yang lebih cantik, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Apalagi ibu-ibu ini kan, dia pengen menjadi orang yang paling cantik. Itu memang penting. Tapi dengarkan saudara-saudara, orang kita sudah merayakan Natal berulang kali. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mengalami perubahan soal rasa khawatir, rasa takut? Ya, apakah kita masih tertekan? Apa makna Immanuel bagi kita orang percaya ini, saudara? Kita lihat. Yang pertama, perhatikan. Ini kebenaran. Masalah tidak mungkin tidak ada. Jadi di dunia ini, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik, apalagi orang tidak baik, pasti akan dapat masalah. Jadi itu masalah itu adalah satu paket dengan hidup. Itu sebabnya selalu saya katakan, kalau saudara tidak mau mendapat masalah, maka satu-satunya caranya hanya dengan mati. Ya. Ketika saudara memilih hidup, maka bagiannya adalah masalah. Saudara kan mungkin bertanya, Pak Gembala, masalah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari dosa. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelumnya nggak pernah bermasalah. Ya, nggak pernah bermasalah. Begitu dosa masuk, merasuki. Jadi dosa itu, kalau kita belajar, dosa itu udah nggak ada obatnya. Itu sebabnya di tubuh kita ini nggak ada lagi obatnya itu. Itu sebabnya tidak bisa kita menghindari kematian. Mau 1000 kali saudara nggak mau mati, kita sudah ditakdirkan akan mati. Siapa di sini yang tidak ingin mati? Coba angkat tangan. Tapi jujur, takut nggak mati? Kalau seandainya kita bisa demo ke sorga, apa yang kita minta? Hilangkan kematian. Tapi ketika saya mengerti sekarang kebenaran, kalau seandainya kematian dihilangkan, maka kita adalah orang yang paling susah. Sebab kita akan hidup selamanya dalam penderitaan seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, kematian adalah takdir akibat dosa. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa salah satu konsekuensi dosa yang tidak bisa kita hindari adalah kematian. Itu sebabnya sekali lagi, kalau saudara tidak mau mendapat masalah, maka matilah. Hanya kematian yang bisa menggantikan itu. Ya. Ada orang nggak mau cari masalah. Pertanyaannya, Pak Gembala, apakah tetap dia dapat masalah? Tetap dapat masalah. Itu sebabnya dikatakan masalah tidak mungkin tidak ada. Jadi masalahmu sudah menunggu besok. Hari apa besok? Besoknya dia sudah ada. Di setiap detik dia ada. Di setiap jam dia sudah menunggu.
nanti supaya saudara paham kenapa Allah memberi nama kepada Yesus itu Immanuel. Allah itu maha tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Dia tahu. Apakah Yesus tahu bahwa Yudas akan berkhianat? Dia tahu. Dia tahu semua tentang kita. Dia tahu tentang bahwa mungkin minggu depan saudara bisa lemah, saudara bisa jatuh. Tuhan tahu semua perjalanan hidupmu. Dia tahu mungkin bulan depan saudara akan masuk kamar dan tidak bersemangat untuk keluar dari kamar. Saudara minta mati saja. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa di setiap hari-harimu itu tidak akan selalu mulus. Itu sebabnya lagu itu begitu terkenal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Kan itu Immanuel. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itu sebabnya ketika orang-orang murid-murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga, lihat pertanyaan, Guru, maukah engkau pada masa ini, kan lahiriah, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu lahiriah. Itu sama dengan sejarah begini, Tuhan maukah engkau hari ini pulihkan semua hidupku, jangan ada lagi masalah. Tapi lihat, pertanyaan ini nggak terlalu menarik bagi Yesus. Dia mengatakan, kamu tidak tahu, tidak perlu tahu kapan, tapi kamu akan menerima kuasa. Ini yang terpenting. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun berdiam. Itu yang terpenting. Jadi nggak penting masalahmu itu besok apa. Yang paling penting adalah kita punya Immanuel. Amin. Masalah tidak mungkin tidak ada, tetapi yang terpenting adalah Immanuel selalu ada. Dan mendahului. Saudara tahu, kata mendahului di sini itu penting. Jadi begini, ketika saudara berjalan untuk hari esok, kita kan nggak tahu. 1 menit sesudah ini kan nggak tahu kita tentang hidup kita. Itu bahkan saya tanya tuh Mama si Marco ini sebagai seorang analis. Saya baca itu banyak penelitian-penelitian tentang kematian. Ya, jurnal-jurnal. Ya. Saya tanya, sebagai seorang analis, coba beritahukan kepada saya, ada nggak betul-betul di dunia ini kematian tanpa sebab? Ya, saya tanya, kan sebagai seorang analis pasti dong punya kompetensi untuk menjawab itu. Dan jawabannya begini, tidak ada. Ya kan, Mak Dia? Ada orang bilang begini, penyakit sian itu parah loh. Karena bernafas itu sudah 22, belum 1-1, 22. Kita merasa bahwa itu parah, tapi ada orang yang secara kasat mata kita nggak lihat ada penyakit, tapi tiba-tiba mati. Itu sebabnya semua orang yang mati yang dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter, penyebab kematiannya itu selalu ada karena beberapa hal. Misalnya gagal jantung, gagal bernafas ada. Dan gagal bernafas itu kan kenapa bisa gagal bernafas? Artinya dengarkan ini. Mau saudara mendewakan tentang kesehatan, dengar. Pada akhirnya kita akan mati. Dan gak ada orang mati karena gak sakit. Pasti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya. Diketahui dia atau tidak Itu sebabnya beberapa tahun yang lalu ada satu buku yang sangat bestseller. Judulnya begini. Mungkin sesuatu yang tidak Anda tahu sedang membunuh Anda.
Itu judul bukunya itu. Sesuatu yang tidak kamu tahu sedangkan yang kita ketahui saja bisa membunuh. Apalagi? Ya. Jadi dengarkan ini saudara ya. Yakinkan dirimu, masalah tidak mungkin tidak ada. Contoh, mau tidak ada usaha, ada nggak masalahnya? Ada. Mau tidak berusaha pun tetap tidak ada masalahnya. Mau berusaha? Yang paling parahnya begini, ada orang mengharapkan keuntungan yang lebih besar tanpa berusaha. Itulah yang dijanjikan oleh judi online. Kemarin saya dibagikan oleh seorang teman. Ada seorang pemuda yang menggantung dirinya. Kemudian polisi membuka kantongnya. Di situ ada curhatan dia tentang bagaimana stresnya dia akibat pinjol. Pinjol dengan judi online itu kan satu. Ya kan? Orang pengen cepat kaya tanpa berusaha. Biasanya adalah mencuri. Padahal mencuri itu pun ada nggak usaha itu. Bahkan resikonya jauh lebih. Jual narkoba? Besar tuh resikonya. Kenapa? Karena itu yang dibilang, pernah saya sampaikan di sini. Sekarang orang-orang muda sekarang sudah nggak suka proses. Tahun-tahun 2000 ke bawah, berarti belum milenium waktu itu ya. Kita selalu mendengarkan ada 10 kiat untuk menjadi orang yang berhasil kan. 10 kiat. 10 cara menjadi orang berhasil. 10 itu kan proses. Sekarang coba perhatikan orang-orang muda sekarang. Jangankan 10, kalau dibilang 2 aja nggak mau dia. Tetapi sekarang udah flexing kan. Lihat di Facebook sekarang orang menunjukkan bahwa dia punya Lamborghini. Dia punya tas-tas yang branded. Dia punya handphone yang bisa menelepon sampai ke Pluto. Orang-orang muda melihat dan dia pengen memiliki barang seperti itu. Tapi dia nggak mau proses. Itu sebabnya saudara-saudara, ini yang sangat berbahaya. Apalagi sekarang seperti yang dikatakan Elon Musk. Saya kemarin googling. Siapa yang paling kaya? Orang terkaya nomor 1 di Indonesia itu siapa? Saya menemukan itu orang Manado, Pangestu. Orang terkaya. Kekayaan itu sampai 3, sekian miliar dolar. Dan orang terkaya di dunia itu adalah Elon Musk. Bisa bayangkan uangnya itu udah berapa ribu triliun. Dan Elon Musk mengatakan salah satu ketakutan terbesar hari ini yang mengancam dunia bukan nuklir, tapi adalah teknologi AI. Nah kita kan nggak tahu itu. Itu sama seperti dulu masa COVID. Kita nggak takut dengan COVID. Karena kita nggak kenal COVID itu. COVID apa COVID? Ini COVID ya. Soal lakon. Tapi orang yang mengerti tentang betapa bahayanya, ganasnya COVID itu, mereka takut. Ya sekarang orang-orang kaya kan ketakutannya itu adalah bagaimana mencuri data. Coba lihat, sekarang kita dipaksa untuk mobile semua, mobile banking. Soalnya kalau masih pakai ATM sekarang itu udah jadul. Ada diketawain gitu loh. Kita sekarang udah pakai sistem barcode. Nah ini yang selalu ditakuti tentang 666 ini barcode ini sekarang. Lama-lama kan karena ATM bisa hilang, nanti barcode itu bisa ditanam dalam berupa chip di dalam tangan. Sehingga kita nanti makan lontong aja, saudara-saudara, nanti lontong di simpang Sidaman ini. Nanti sudah canggih, sudah ada barcode depan. Berapa semua? 300.000. Silakan. Tek gitu. Coba bayangkan. Tapi dengar. Teknologi semakin berkembang. Dulu kita harus membuka jendela orang supaya bisa mencuri uangnya kan? Ada seperti teman saya dulu di sini yang seperti itu. Ya. Saya dulu suka mertogel. Markim, tahu Kim dulu? Bayangkanlah ini kan mimpi untuk menjadi kaya tiba-tiba. Akhirnya kita malas karena mengerekap kita setiap hari membahas ekornya berapa. Dan selalu memang kena dia ekornya. Minimal 1 angka kena dia. Sehingga itu membuat kita penasaran. Dan bayangkan besok nggak ada lagi taruhan. Uang kita udah nggak ada lagi karena nggak pernah kerja.
Sehingga dalam otak kita, rumah siapa yang akan saya bongkar? Itu makanya pernah saya bilang ketika saya berangkat dari sekolah Alkitab, kampung di kampung kami itu, saudara, kepala desa di Jumpaya, Tunggane katanya, panggil Tunggane. Lasian, aku udah tanya aku salah. Borhat namamu apeksi, aku tahu. Halus dia dari mana? Maksudnya dia gini, mulai sekarang gak perlu lagi aku jaga rumahku. Tapi sekarang pencurian sekarang itu udah canggih. Orang mencuri dari kamarnya. Lihat para hacker sekarang. Dia mencuri uang itu dari kamarnya. Usianya berapa? 14 tahun. Dia bisa memindahkan rekening. Bersyukurlah saudara gak ada uang dari rekening. Tapi sekarang yang di rekening uangnya miliar-miliar itu begini. Gak ada jaminan. Bank Mandiri, Bank BNI itu aman, Bank BCA, semua sudah punya pengalaman dibobol. Dengarkan saudara. Artinya apa? Tidak mungkin tidak ada masalah. Tetapi yang terpenting, Tuhan sudah mengatakan ada Immanuel. Amin. Amin. Perhatikan ini saudara. Ayat Markus pasal 4 ayat 35 sampai 39. Jadi mau ada Yesus atau tidak ada Yesus, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi. Saya mau tanya, di dalam perjalanan itu Yesus ada enggak? Ada enggak? Dengarkan. Saya mau tanya saudara, waktu Yesus ada di dunia, di bumi 33,5 tahun, ditimpa masalah enggak? Tegas sudah jawab. Ditimpa masalah enggak dia? Bilang kiri kanan, Yesus saja ditimpa masalah. Apalagi mau bilang? Bilang dulu, Yesus saja ditimpa masalah. Bilang serius dulu. Apalagi kau? Nah orang yang bermasalah. Pikiranku pun banyak masalahnya. Bilang begitu. Ya kan? Sebetulnya masalahnya di mana? Di pikirannya sebetulnya masalahnya kan? Kemarin saya bilang tuh, di status WA saya buat, pikiran ini batasan itu adalah pikiran kita semua yang membatasi. Bisa atau enggak itu di sini semuanya. Dan kalau engkau bilang nggak bisa, ya memang nggak bisa. Tapi faktanya kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Contoh, ada orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi dia bisa berenang. Kita ada yang nggak tahu di sini berenang? Ayo kembali salah satu ini. Dia cuma satu gaya, tenggelam. Dia nggak bisa, makanya kalau dia di kolam renang dia selalu mencari kolam renang anak-anak yang segini. Nah, satu kali si Jion ini saya bawa berenang. Di mana itu ya? Di Samadhi Katolik sana. Itu kan itu ada yang dalam itu, sampai mungkin 2 meter lebih, 2,5 meter atau 2,7. Wah dia, ini kan rasa percaya dirinya. Dia lompat, kira-kira 4 meter lagi sampai di temboknya itu, udah nggak nampak lagi dia. Saya sebetulnya di situ hanya 1 meter jaraknya, karena saya sudah wanti-wanti sebetulnya. Ini kawan ini belum jadi karasakti udah begitu kan. Kita aja sudah karasakti aja kadang babak belur. Lihat udah masuk dia ke dalam, kubiarkan itu. Udah gini dia. Makanya begitu kuangkat, kamu mau minum, bilang kenyang dia bilang sini. Saya. Artinya dengarkan saudara, Yesus saja ditimpa masalah. Siapa? Anda. Dia, di sini ada Yesus, tetap masalah datang. Tetapi ayat ini menegaskan saudara. Ayat ini menegaskan, nggak penting itu masalahnya. Yang lebih penting itu siapa? Selama ada Yesus, kita aman.
Amin. 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 Nah, selama ini kan kita nggak mau melibatkan Yesus dalam pikiran kita. Kita pengen berdiri sendiri, berpikir sendiri, dan susah sendiri, dan mati sendiri. Kita pengen menyelesaikan masalah kita sendiri. Ingat, pikiran yang bermasalah tidak mungkin bisa keluar dari masalah. Pikiran yang bermasalah pasti akan selalu keluar dari jalan yang lebih salah. Gak mungkin pikiran yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu. Itu sebabnya dia mengatakan, ketika Yesus lahir, berikan dia nama Immanuel. Ini penting bagi umatku, kan kira-kira begitu. Penting bagi jemaat GBD Sion Simaringo. Gak peduli seberapa banyak persoalan, yang penting Yesus ada di sana. Amin. Itu kan kata lagu itu, saudara. Yesus ada di sana. Apa itu? Apa itu awalnya, Tuhan? Saat tiada jalan. Ini kan biasanya di minggu-minggu ketiga, minggu keempat ini kita lihat. Apa itu lagi? Hadapi persoalan. Udah habis gaji. Yesus ada. Yesus ada di sana. Minggu keempat apa? Ku berserah. Coba perhatikan. Ini nggak penting. Mau sebesar apapun hari ini masalahmu itu nggak terlalu penting. Amin. Yang penting apa? Lihat, karena Yesus itu mampu mendiamkan apa? Dan dia mampu mendiamkan taufan. Jadi dipastikan saudara bisa tetap tenang walaupun di tengah-tengah masalah. Amin. Amin. Mungkin hari ini hidupmu masih tetap dikelilingi masalah. Ya. Tapi dengar, Alkitab menjamin engkau bisa tenang. Sama seperti Yesus. Waktu terjadi badai, Yesus lagi ngapain? Amin. Waktu lagi terjadi masalah, Anda ngapain? Rest. Bukan hanya rest biasa, tapi rest in peace. Amin. Jadi nggak hanya kepada orang mati, rest. Tapi kita juga perlu mengalami yang namanya rest. Supaya ketika dia sudah jam 10, kita sudah bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Ya, itu yang selalu dia bilang, itu ada 3 hal yang penting. Mangam mertabu, modom, mangukor, meeting, dan mengodon. Kalau sudah mengodon ini, saudara, lama-lama dia ambeien. Perhatikan, saudara. Dan semua itu lahir daripada pikiran. Ya, lahir dari pikiran. Saya selama ini mencurigai tentang tubuh saya. Ya, suka tegang tuh batang leher saya. Dan saya sudah terlalu yakin, check up, periksa darah dulu, periksa gula, periksa kolesterol, asam urat. Dalam benakku udah pastilah ini semua bermasalah. Begitu keluar hasilnya, subhanallah, ya, semuanya bersih. Kemudian saya berpikir, saya ini termasuk orang yang kurang ajar loh soal menjaga kesehatan. Ya, saya tipikal orang yang tidurnya agak susah. Tapi kemudian saya mulai meyakini satu hal. Semua sumbernya dari pikiran. Mau saudara makan obat, selama pikiranmu nggak rest, dengarkan, obat tidak bisa menolong. Yakin nggak kira-kira? Ya, yang penting adalah ketenangan pikiran. Itu akan membuat jantungmu normal, asam uratmu, gula darahmu, apa lagi? Selama pikiranmu tenang, dompet tidak akan menguasai pikiranmu. Persoalannya selama ini, coba, yang merajai pikiran kita adalah dompet kita. Kuasailah. Amin. Amin. Kuasai dirimu. Jangan engkau dikuasai yang lain. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, seberapa penting bagi kita Immanuel itu? Immanuel itu menyertai kita sampai
Saya baca Alkitab. Ini yang terpenting, saudara. Coba perhatikan. Kata aku menyertai, saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan King James, dalam bahasa Inggris itu, dia menggunakan kata I am with you. Ya. Always. Aku selalu bersama. Bayangkanlah ketika Yesus ngomong, aku selalu bersamamu. Jadi mau kemana pun kau pergi, mau ke neraka pun, ibaratnya rasa neraka pun, selama aku bersamamu, semuanya kan baik-baik saja. Ini kadang kita ini belum ada masalah, pikirannya sudah galau. Ya kan? Langsung keluar statusnya, Facebooknya itu. Saya kan awasi semua status Facebooknya satu ya. Udah mulai muncul mati mau katanya kan. Singkatnya sebetulnya satu kalimat, mati mau. Satu katanya itu. Mati mau katanya, apa yang terjadi ini kira-kira. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 28-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai. Coba dengarkan ini semua. Jadi jangan takut dengan antikristus. Halo, jangan takut dengan antikristus. Begitu masuk di Facebook, di YouTube nonton. Sekarang kan banyak pendeta-pendeta yang cuman pendeta jurusnya cuma satu. Setiap dia khotbah selalu 6. Saudara, saat ini saya akan berkhotbah tentang 6. Ya. 6. Dia nggak tahu kenapa kitab Wahyu banyak angka-angka. Kenapa kira-kira? Ada di sini para ahli-ahli ahli nujum, ahli-ahli Alkitab. Kenapa kitab Wahyu itu banyak kata angka-angka? Dia menggunakan kata simbol-simbol. Ya, karena bahasa Yunani itu kan nggak ada angka-angka seperti kita. Ya. Jadi saudara-saudara dengarkan. Ini jauh lebih penting daripada berita-berita apapun. Yesus yang ngomong. Kalau yang ngomong itu wali kota atau anggota DPR, oke lah, nggak usah berharap kita, saudara. Namanya para pejabat. Tapi kalau Yesus yang ngomong, saudara masih ragukan? Tidak perlu saudara ragukan. Dia bilang, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai, termasuk di masalah iya, aku menyertai kamu. Tapi kan aku yang salah, Tuhan. Baik karena salahmu maupun atas kehendakku. Kan gitu ya. Tuhan, sadarnya aku, Tuhan, sekarang aku serasa terkutuk aku soal keuangan ini sekarang, Tuhan. Memang kuakui, Tuhan, sangat kurang ajar aku selama ini mengelola keuangan ini, Tuhan. Satu, banyak yang kau kasih tapi nggak pernah aku ingat pekerjaanmu. Semua aku habiskan lain untuk Tuhan tolak dia. Omale Tuhan napi nabora ni hapu goson. Memang kemiskinan ini banyak melahirkan kepahitan dalam hati. Ya kan? Terlalu gugus. Nanti dia bercita-cita pengen jadi, sehingga dia melakukan apapun demi memuaskan apa. Akhirnya suatu waktu hancur keuangan. Tapi dengar, walaupun seperti itu, Tuhan berjanji, aku sudah berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut, saudara. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu arti Immanuel. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia, siapa ini? Kata Ia di sini siapa itu? Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Gak mungkinlah Roh Kudus ini akan membiarkan kita sekarang. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Jadi kalau saudara tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, maka saudara masuk dalam kategori dunia. Dan kata dunia di sini itu selalu ditujukan kepada orang di luar Kristus. Di luar Kristus. Jadi orang yang sudah dalam Kristus, satu, dia pasti akan menerima
pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. 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 Para istri, dengarkan ini. Ketika suamimu melayani Tuhan di sini, mendedikasikan dirinya, mungkin apalagi di musim Natal, para suami, istrimu lebih banyak mungkin dekor lah, apalah, latihan lah, segala macam. Ya kan? Ini kan diperlukan kebesaran hati. Istri yang merelakan suaminya melayani Tuhan, itulah istri yang bijaksana. Suami yang merelakan istrinya, anak-anaknya melayani Tuhan. Coba dengarkan saudara, itu adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Unang do kamu tuh, hulan di gereja, Harus dia gereja mulai. Tapi ada bapak-bapak yang kerjanya di lapo, nggak diomongin loh. Siang malam di lapo aja. Tapi baru 2 kali seminggu di gereja itu, sumar, ada orang di gereja imamu, ada orang di gereja imamu. Nanti di sorga, kalau masuk ke sorganya, mungkin yang bilang itu, baru dia bilang, wah, kenapa dulu kamu nggak menjelaskan kepada saya? Kan gitu kan? Kenapa kamu sampai didorong-dorong? Kenapa kamu tidak menjelaskan kepada saya? Di sorga nanti semua itu terang benderang. Amin. 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 Semua. Makanya dengar, apa yang sudah kita tabur, apa yang kau korbankan, semua tidak ada yang hilang dalam catatan Tuhan. Alkitab mengatakan, kamu tidak akan pernah kehilangan upah. Itu sebabnya nggak semua engkau dapat di sini. Dengar, nggak semua engkau dapat di sini. Kenapa? Supaya nanti engkau dapat di sana. Kalau sudah engkau dapat di sini, nanti di sana itu jadi agak berkurang. Tapi di sini Tuhan, meskipun saya susah Bapak, sudah mulai kuputuskan, aku mulai setia. Kiri kanan, depan belakang itu mengganggu saya. Di cahaya, di sana saudara dapat. Amin. Setia. Walaupun sudah malas kadang datang ke gereja, setia. Nanti di sana semuanya akan Tuhan perhitungkan. Aku tahu. Tuhan akan bilang, aku tahu. Selama engkau hidup di bumi, ada kalanya engkau malas, tapi engkau tetap setia. Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Yang terakhir, Immanuel membawa kita kepada. Jadi seberapa pentingnya Immanuel bagi kita? Yang pertama, dengar tadi. Yang pertama, tidak mungkin tidak ada. Tapi yang terpenting, Immanuel. Amin. Jadi kalau ada nanti contoh besok ada masalah di usahamu, masalah dalam rumah tanggamu, masalah dimanapun, katakan kepada dirimu, yakinkan, katakan, hai jiwaku, dengarkan hai jiwaku, kuatkan jiwamu. Jangan bilang nggak ada yang menguatkan aku. Kalau nggak ada, kamu sendiri yang menguatkan. Raja Daud melakukan itu kan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Jadi jangan tunggu orang. Itu makanya hari Minggu kemarin saya khotbahkan di sini. Dicintai itu terbaik keberapa? Kedua. Terbaik pertama apa? Halo, dengar, fokuslah mengasihi. Jangan tunggu dikasihi. Fokuslah mencintai. Jangan tunggu, fokus saja mengampuni. Jangan tunggu diampuni. Minta apa namanya? Pengampunan. Mengampuni. Jadi ambil yang terbaik. Itu yang dikatakan Yesus kepada Maria, kepada Marta. Marta, kau menyusahkan diri dengan yang tidak. Tapi lihat, Maria saudara, dia sudah mengambil bagiannya. Apa bagian yang terbaik tadi? Mencintaimu lebih dari. Ingat ya, mencintai bukan dasar pernikahan, tapi pernikahan itu menjadi dasar untuk para rumah tangga yang sudah mulai habis cintamu sekarang. Dengar, rumah tanggamu menjadi dasar untuk mencintai. Terbaik kedua adalah terbaik pertama. Siapa mau mengambil yang, saudara mau pengen yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Fokuslah mencintai. Katakan, baluhab, bilang.
Dengarkan Baluham. Aku tahu. Waktu engkau melamarku dulu, tahu aku siapa kau Baluham. Aku tahu bahwa mungkin hanya 2 tahunnya. Setelah itu kan cintaku. Tapi dengar. Sekarang aku tidak menuntut cintamu. Aku fokus mencintai. Dengarkan saya bernyanyi. Mencintaimu. Bernyanyi. Kita bikin romantis. Bikin di rumahmu. Ambil lilin, matikan lampu. Ketika anak-anak sudah enggak, udah. Kartini. Kalau namanya Kartini. Ada namanya Kartini di sini? Kartini. Kau masih ingat? 100 tahun yang lalu. Waktu itu kita jumpa di Goa. Wah, berarti siluman ya. 100 tahun yang lalu. Ya kan? Tetaplah mencintai seumur hidup. Amin. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntunmu kepada jodoh yang salah. Makanya saya bilang hari Minggu kemarin, sejodoh itu adalah takut akan mau Tuhan pun yang menjodohkan. Ya, satu Roh Kudus bicara, kau pergi sekarang ke simpang 2 katanya. Kepada si laki-laki, kau pergi ke simpang 2, ketahuilah yang baju katanya. Ada tunggu sih. Aku sudah menentukan jauh sebelum bumi dibentuk. Pergilah dia ke sana. Wow, terpesona dia, terpesona. Ya kan? Begitu jumpa pertama kali. Tapi dengar, mau Tuhan yang mempertemukan. Kalau kau nggak takut Tuhan, jadi nggak sejodoh. Mau nggak dipertemukan Tuhan, kalau kami Pak Gen dulu lah, nggak pernah kami meralat katanya. Jadi begini ceritanya Pak Gen, katanya. Sabar Pak Gen, mungkin 2 jam ceritanya. Pada tahun 73, ketika masih Jepang menduduki katanya. Jadi kami dipertemukan dengan sama 6 guruku di satu kafe. Waktu itu pun aku pikir-pikir daripada nggak ada. Karena umurku pun waktu itu udah 82. Daripada nggak ada ya. Bisa jadi mak. Jadi jujur lang, aku sebetulnya nggak mencintai si Baluhapi itu dari awalnya. Nggak penting. Selama rumah tanggamu itu engkau belajar takut akan Tuhan. Lihat, cinta itu datang dari Tuhan. Dia menumbuhkan dalam hatimu benih-benih cinta. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi makin mencintai. Saya jadi dengan gembalin sekarang makin begitu. Makin terus kulit wajahnya memandang wajah. Kan gitu kan? Kayak rasa nyaman kita. Walaupun kadang berbeda saudara. Kan itunya, kalau berbeda kadang kita kan di situ imun tubuh itu bekerja. Tapi jangan berbeda terus. Nanti anak-anakmu yang jadi bobangon. Kalau orang tua yang sering berantem dia anaknya itu. Kesehatannya mulai sering terganggu. Prestasinya pun nanti lebih nakal dia. Sering-sering kau dipanggil ke sekolah. Yang pot bunga lah rusak. Yang mengintip lah dia di sekolah. Ada begitu, mengintip di sekolah. Siapa yang kau intip? Guru katanya. Coba bayangkan, dipanggil orang tuanya. Kan malu orang tuanya kan. Coba. Dan orang tua ini pun nggak sadar. Karena dia pun dulu tukang intip. Ketemulah di situ. Ingat ya. Dan yang ketiga, Immanuel membawa kita kepada ini yang penting. Saudara mau kemana? Halo, setelah ini saudara mau kemana? Halo. Hai bisa itu dia namamu. Di sananya saudara. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sana semua berlalu dengarung musik pertangisan. Di sini Tuhan hanya menangisnya aku Tuhan. Kalau nggak gara-gara hutangku, ya gara-gara pasanganku. Gini. Pokoknya silih bergantilah Tuhan. Di sana nanti saudara. Itu sebabnya saudara ingat.
Kenapa kita perlu Immanuel? Karena Dia yang membawa kita ke sana. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu adalah ada di dalam anaknya. Anaknya itu sekarang sudah ada di dalam kita. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.